Shalom. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini nggak sadar waktu terus berjalan, kita udah masuk minggu keempat di bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi, Natal. Di GMS Solo mulai kegiatan Natal, eskalasi kegiatannya, baik IG Kids-nya, AOG-nya, umumnya juga akan ada kegiatan-kegiatan Natal nantinya. Tapi sadar enggak? Bulan lalu saya juga cerita, waktu itu jalannya cepat. Rasanya kayak tahun lalu kita barusan merayakan Natal, tahun ini sudah persiapan lagi. Segala sesuatunya berjalan cepat. Bapak Ibu saya ajak berpikir, apa yang sudah kita lakukan dalam 2 semester ini, mendekati semester yang terakhir. Bagaimana cara pandang Tuhan terhadap kehidupan kita di tahun 2024 ini. Saya ajak setiap dari Bapak Ibu, Jemaat GMS Solo, bertanya dengan Tuhan. Tuhan, apakah aku ini semakin mendekati rencanamu atau aku ini semakin jauh dari rencana Tuhan? Di tema bulan ini, kemarin kita dapat banyak hal dari Bu Lipi tentang Alkitab. Hari ini pun saya akan membagikan hal yang sama, yaitu Alkitab adalah buku kehidupan yang satu-satunya yang tiada duanya bagi orang percaya. Kenapa tema ini perlu diambil dan perlu kami kuatkan? Karena sekarang banyak filosofi, kelihatannya baik, kelihatannya kebenaran yang terselubung. Balik lagi ya, semuanya adalah firman Tuhan. Nanti tolong bisa ditampilkan menu untuk hari ini. Semuanya bicara tentang firman Tuhan. Di ibadah pertama saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai pelita hidup. Ibadah kedua, firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya, firman Tuhan sebagai makanan rohani. Firman Tuhan memberikan pengharapan, firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. It's all about firman Tuhan, semuanya tentang kata-kata Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap bangunan itu pasti punya pondasi. Pondasi yang mau didirikan apa? Ada yang batu kali, ada di beberapa daerah yang menggunakan pondasinya kayu. Ada pondasi orang Kristen itu apa? Kata-kata Tuhan. Kalau ininya enggak ini, hanya karena kata TikTok, hanya karena kata-kata sosial media, hanya karena mengikuti podcast melalui sosial media, melalui streaming, melalui apa, kita merasa tahu. Maafkan saya juga, kadang-kadang ada juga yang merasa bahwa aku sudah baca firman, iya, melalui apa? Morning devotion, renungan pagi, aku sudah baca firman. Melalui apa? Sharing dari WA keluarga. Itu enggak salah, itu enggak jelek, saya sampaikan itu. Tetapi itu persis seperti gini. Vitamin, apakah itu sehat? Sehat, saya sepakat. Vitamin sehat. Tetapi kalau kita tidak makan nasi, karbohidrat, protein yang lengkap, hanya makan vitamin aja, apakah bisa menjadi sebuah otot rohani, menjadi kekuatan di dalam ini? Bapak Ibu, kenapa tema kita memperkuatnya di firman Tuhan? Karena inilah pondasinya. Sesuatu harus kuat agar setiap kehidupan yang ada di depan kita nggak pernah tahu. Kita tuh punya pegangan yang kuat, yaitu kata-kata Tuhan. Bapak Ibu, kalau nanti Anda mempelajarin, bukan menjadi seseorang Farisi yang mengatakan orang ini berdosa, orang ini nggak sesuai Alkitab, orang ini. Kita membaca itu bukan untuk itu, kita membaca ini untuk mengenal Allah yang kita sembah itu bagaimana. Kita akan menjadi seseorang yang musim kehidupan kita mungkin nggak mudah, tetapi kita bisa berdiri kuat karena kita tahu sumbernya dari mana. Saya mengajak Bapak Ibu miliki buku Alkitab secara fisik. Sekarang jauh lebih mudah karena ada semuanya gadget.
searchingnya jauh lebih mudah. Saya bayangkan ya, saya sempat ikut sebuah kelas. Saya bayangkan tahun 80-an itu seseorang kalau pengen tahu arti kata itu pakai leksikon. Harus ada buku besar, cari satu-satu. Sekarang mudah, cari kata-kata misalnya kesembuhan. Tinggal ketik kesembuhan ketemu. Sangat dipermudah, betul. Tetapi penelitian mengatakan membuka buku ini bagus loh buat motorik kita. Bagus buat antara sinergi antara pembacaan, jadi saraf, motorik. Ini ada sesuatu yang pasti berdampak kepada Bapak Ibu. Bukan karena bukunya yang magic ya, bukan ya. Tetapi kalau kita punya buku ini kayak kesayangan gitu loh. Kalau handphone ini kan isinya banyak macam-macam. Kita lagi enak-enak baca, tiba-tiba dapat WA. Mau balik lagi, pasti harus butuh waktu lagi. Sebaiknya makanya itu saya ajak Bapak Ibu punya buku Alkitabnya secara fisik. Kami pun di Eagle Kids, kakak-kakak yang luar biasa di Eagle Kids, yaitu pengembalaan anak-anak di Voltage, anak-anak di Encourage, harus punya bukunya karena agar mereka itu bisa mencintai Alkitab. Firman Tuhan itu harus dicintai dari usia sejak muda. Zaman sekarang, saya lihat di sini banyak usia yang sudah matang, yang sudah punya anak-anak pasti. Anak-anak kita itu memegang namanya gadget. Yang dimana itu seperti lautan luas. Kita nggak bisa ngatur apa yang ada dalam kehidupan mereka yang masuk, informasi yang masuk. Di sosial media, pertemanan. Mari itu belum lagi tautan-tautan di dalam WA. Yang kita nggak tahu. Tapi kalau anak kita bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Itu akan dia tahu ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Bukan hanya memberikan seperti sesuatu yang ini seperti lautan luas. Setiap apapun mereka bisa browsing sampai ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu, saya ajak anak-anak diajak punya mesbah doa bersama keluarga ya. Pembacaan Alkitab, tapi harus punya sendiri-sendiri juga. Agar keluarga ini menjadi lebih kuat. Bapak-bapak sebagai imam keluarga harus yang dok, ayo mulai hari ini kita membaca firman. Yang mulai startnya adalah imam keluarga agar membuat sesuatu yang ini. Saya sempat cerita dengan beberapa teman yang mengatakan gini. Tentang surat berantai di WA. Itu loh yang dihadapi anak-anak kita yang usianya masih unyu-unyu. Masih usia SD yang mereka ternyata mereka itu ada ketakutan. Kalau kamu, saya ngalamin sih masa-masa itu. Kalau kamu nggak membagikan pesan ini maka akan tertimpa nasib yang tidak baik. Kalau kamu harus membagikan adalah 100 orang. Dan dalamnya itu mengerikan loh. Tautannya itu dalamnya mengerikan. Zaman sekarang trennya itu adalah membagikan despair, keputusasaan. Kayaknya putus asa itu nggak ada jalan keluar. Ini yang bahaya untuk generasi selanjutnya. Mental illness ini ada, iya. Tetapi highlightnya sangat kuat. Sesuatu yang bisa membawa keluar hanyalah firman Tuhan. Mari kita membaca dari sebuah firman yang bagi saya yang sering disampaikan orang. Tetapi itu menjadi pondasi yang cukup kuat untuk kita pegang. Mazmur 119 ayatnya yang 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebuah firman yang sering didengar oleh banyak orang. Bagaimana firman Tuhan itu seharusnya sebagai pelita. Pelita itu boleh ditampilkan tim multimedia. Pelita itu jangan dibayangkan sebagai kayak lampu yang punya lumen yang cukup besar. Lumen adalah satuan menyatakan keterangan dalam segala cahaya. Lumennya tambah tinggi, maka lingkup dan tingkat terangnya itu sangat tinggi. Pelita itu seperti ini. Pelita itu hanya bisa menerangi beberapa langkah di depan.
Di dalam membaca firman, Bapak Ibu, jangan berharap bahwa Anda bisa mengetahui seluruh kehidupan hanya dalam sekali membaca firman. Firman itu harus seperti makanan yang dimakan sehari 3 kali. Bukan angkanya ya yang saya maksud 3 kali, tapi Anda butuh ini untuk melangkah setiap hari. Karena pelita itu hanya membatasi segini. Kecil, radiusnya itu enggak lebar. Lumennya itu enggak yang terang sekali. Kalau lampu ini, lampu yang di atas yang menyinari ini, lumennya sangat tinggi. Ini bisa 4.000 sampai 6.000 Kelvin satuannya. Lumen ini, pelita itu enggak segitu terangnya. Loh berarti firman Tuhan enggak begitu luar biasa berarti. Kenapa kok enggak bisa sampai, dia itu kayak lampu mercusuar yang bisa sampai jauh berkilo-kilometer. Pernah membayangkan itu enggak? Kenapa kok firman Tuhan itu harus radiusnya kecil? Dikatakan di sini, pelita bagi kakiku. Pelita itu adalah penerangan yang digunakan pada malam hari. Pada zaman lama atau kuno. Cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan. Begitu juga pula firman Tuhan. Ia tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi memberikan cahaya yang cukup. Untuk setiap langkah kita perlu ambil dengan iman. Kadang-kadang ada beberapa kita yang gak mengerti. Aku baca ini kok gak mengerti. Ambillah itu dengan iman. Anda percaya bahwa saya juga minggu lalu yang Pastor Lipi saya lupa menyampaikan di ibadah berapa bahwa pembacaan firman sebaiknya urut ya melalui Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu. Saya ajak bagi yang tidak pernah membacanya, sebaiknya adalah membacanya adalah Matius sampai Wahyu, lalu barusan masuk ke perjanjian baru lama. Agar bisa melihat penggenapan firman-firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Nanti Bapak Ibu akan melihat sosok-sosok sang juru selamat di setiap perjanjian baru. Ada M besar, ada Ia besar, ada orang keempat di dalam tungku yang besar. Waktu di Daniel itu. Banyak hal Bapak Ibu akan melihat. Tuhan Yesus itu merupakan penggenapan dari janji Tuhan di perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan pelita? Karena cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan. Hari ini saya mau sharingkan adalah untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Berarti ada sesuatu yang kita harus ubah dalam hati kita. Pelita bagi kaki sama seperti pelita yang menerangi beberapa langkah ke depan. Firman Tuhan membantu kita untuk mengambil keputusan sehari-hari. Firman-Nya memberikan hikmat agar kita tidak tersandung oleh berbagai godaan dan tantangan hidup. Terang bagi jalan itu artinya apa? Terang yang diberikan firman juga membantu kita melihat visi yang lebih besar. Ini menolong kita memahami rencana Tuhan yang lebih luas bagi kehidupan kita dan memberikan arah yang benar dalam perjalanan hidup ini. Lampu ini, cahaya ini akan menunjukkan visi dalam kehidupan Bapak Ibu lebih besar lagi. Bagaimana? Lampu itu, pelita itu, boleh ditampilkan gambarnya lagi di multimedia? Ini mulai postmodern lampu ini. Kalau yang lebih lama lagi itu adalah seperti ada kecil, apinya kecil di sini, itu tapi dia ini terdiri dari 3 elemen. Yang saya lihat, yang saya renungkan, pelita. Kenapa pelita ya Tuhan? Pelita kalau sumbunya kecil, cahayanya juga kecil. Sumbernya api, sama-sama api. Apa yang membuat lampunya terangnya berbeda? Ayo, apa yang membuat terangnya itu berbeda? Minyaknya sama, apinya sama.
Apa yang membuat berbeda? Saya renungkan ini, sumbunya beda. Sumbu kecil, apinya kecil. Sumbunya besar, apinya besar. Sumbunya tambah panjang, apinya tambah besar. Di sini saya mendapatkan bahwa waktu saya merenungkan, sumbu itu bicara tentang kita. Minyak itu bicara tentang firman Tuhan. Api itu bicara tentang Kristus dan juga Roh Kudus. Apinya sama, minyaknya sama. Semua orang punya ini semua. Bisa beli di toko buku rohani, bisa juga beli di Pustaka Raja Wali. Semuanya sama, Alkitabnya sama. Kalau beli yang TB1 ya semua se-Indonesia artinya terjemahannya juga sama semua. Apa yang membuat beda? Sumbu. Hari ini saya pengen cerita tentang sumbunya. Saya rindu, ini kerinduan saya di Jemaat Solo. Bapak Ibu punya sumbu yang besar dan panjang. Agar terangnya itu akan lebih besar lagi. Radiusnya akan lebih lebar lagi. Bukan hanya tentang diri kita. Tapi nanti terang itu bisa membantu orang lain juga. Terang itu juga bisa menuntun orang lain. Karena terang itu bukan hanya untuk kita sendiri nantinya. Terang itu juga buat orang lain. Ini bukan bicara tentang materi saya sampaikan. Orang membantu materi itu bagi beberapa orang itu bukan sangkal salibnya. Ada beberapa orang yang Tuhan itu pengen berikan apa? Hidupnya. Bukan menjadi full timer loh ya memberikan hidup. Tetapi Tuhan itu mau hidupnya secara utuh. Aku itu mau kamu. Aku gak mau sebagian materi hanya. Oh Tuhan aku mau mempersembahkan materi. Bukan. Aku ini ingin keseluruhan hidupmu adalah engkau persembahkan kepada aku. Bagaimana sumbu ini? Sumbu itu bicara tentang kita. Tentang hati kita. Hati kita itu harus besar dan memiliki kedalaman. Orang yang dalam itu bukan berarti mengetahui setiap isi firman Tuhan sampai hafal. Misalnya Mazmur 19, 119, 104 artinya apa? Dia bisa menjelaskan dengan detail. Orang yang menguasai Alkitab dan bagus di dalam, maafkan saya, sampai yang khotbah pun di mimbar ini ada sesuatu yang diuji juga dengan Tuhan. Bukan pengetahuan, pengenalan. Setiap orang saya rindukan jemaat GMS Solo semakin mengenal Tuhan, maka sumbunya akan semakin panjang dan lebar sehingga menyebabkan apinya itu, terangnya itu semakin lebih terang. Saya mau nyampaikan contoh siapa di toko Alkitab yang memiliki kedalaman. Yaitu penulisnya Mazmur 119. Penulis Mazmur 19 ini tidak secara eksplisit dituliskan bahwa penulisnya adalah Daud. Tapi kalau melihat dari gaya penulisan, melihat dari semangat yang terungkap dari pasal ini, bisa mencerminkan kehidupan Daud. Ada yang bilang ini kompilasi antara Nehemia dan Esra. 119 cukup banyak, sebuah perikop yang isinya sampai dari 1 sampai 176. Padahal perikopnya itu bunyinya adalah kehidupan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berarti kehidupan menurut Taurat Tuhan itu kalau Bapak Ibu baca di 119 Mazmurnya sangat panjang dan sangat memberkati. Saya ngambil aja dari 105 aja. Saya bisa cerita tentang pelita bahwa semuanya ujungnya tentang hati ya. Kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud menulis Mazmur 119 ayatnya 105. Daud itu menjalani hidup dengan bimbingan firman Tuhan. Kisah Daud dalam menghadapi Saul. Tadi saya ngomong bahwa ini tentang pengenalan Tuhan. Daud itu bukan hanya mengenal Taurat Musa. Tetapi melalui Taurat Musa dia itu mengenal hatinya Tuhan. Sehingga dia bisa bermazmur bagi Tuhan. Dia bisa
mengekspresikan cintanya dia terhadap Tuhan melalui mazmur-mazmur yang ada. Daud itu bukan hanya pandai bermazmur. Daud itu pandai mengelola hidupnya di bawah firman Tuhan. Ini saya rindunya GMS Solo. Bukan menjadi kita, ini juga bicara kepada saya waktu saya menyiapkan firman ini. Jangan sampai kita itu jadi seseorang yang ahli dalam Alkitab, tetapi tidak kenal Tuhan. Seseorang yang fasih, tetapi menjadi seseorang yang pasif di dalam hadirat Tuhan. Daud itu bisa berekspresi sampai dikatakan sama istrinya, kamu ini orang gila loh. Kamu itu nari-nari di depan rakyatmu yang seharusnya kamu. Dia itu berekspresi semuanya. Kita lihat salah satu kisahnya, Daud di dalam menghadapi suatu masalah yang besar dalam kehidupannya. Ketika Daud dikejar oleh Saul, secara naluri manusia, ada ketakutan. Dan dia punya kesempatan waktu di Gua En-Gedi. Saul dalam kondisi lemah. Terbuka pertahanannya semua. Saul tidur. Bapak Ibu, ada belajar dari kisah ini ya. Belajar dari Saul. Saul itu tahu dia itu lagi ngejar musuh. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia nggak berjaga-jaga dalam kehidupannya dia. Dia bisa tidur dengan lelap dan ya gini ya. Kalau orang sudah kehilangan hadirat Tuhan, dia nggak punya kepekaan. Harusnya dia bisa ngomong, apalagi ini menantunya loh. Dia kejar, dia berambisi menghabisi Daud. Tetapi dia tidak berjaga-jaga. Bayangkan dia pada saat berjaga, harusnya ada pasukan yang jaga dia. Kalau secara strategi ya, apalagi di tengah gua yang tidak aman. Kenapa Daud kok bisa? Sampai mendekati, sampai bisa megang punca jubahnya. Daud ini bukan seseorang yang pasti saya tahu pergumulannya. Ini aku akan pasti dikejar kalau enggak saya selesaikan dengan Saul. Tapi seseorang memegang firman Tuhan dan mengenal hatinya Tuhan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia yang pasti katakan. Kalau dunia katakan gini, ini kalau ada problem ya problemnya diselesaikan. Problemnya adalah Saul. Harusnya Saul diselesaikan sama Daud. Saya sampaikan ini bukan berarti Bapak Ibu nanti setelah keluar dari sini, saya dapat firman loh ya, waktu di hari Minggu. Berarti kalau ada setiap permasalahan kita nggak usah selesaikan, kita diamkan aja. Bukan. Makanya ini butuhnya firman per hari. Dan menangkap isi hati Tuhan. Daud itu tahu, ini bukan permasalahan. Caranya Daud sangat-sangat menangkap isi hati Tuhan. Dia nggak mau menyelesaikan masalahnya dengan menyedihkan hati Tuhan. Karena dia mengerti firman Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul di En-Gedi. Daud menolak. Padahal semua tim yang di bawahnya mengatakan, selesaikan ini. Supaya kita nggak lari-lari lagi. Daud tidak melakukan hal tersebut. Meskipun itu kesempatan emas untuk mengakhiri pengejaran terhadap dirinya. Bapak Ibu, ini butuh kepekaan. Perjalanan rohani Bapak Ibu bersama Tuhan. Ada beberapa hal. Kelihatannya mengerikan. Aku bisa nggak ya menyelesaikannya? Kadang-kadang ada ide untuk menyelesaikan dengan cara yang bagaimana ya Tuhan? Sekali ini aja lah Tuhan. Sekali ini aja Tuhan. Kalau enggak saya nggak bisa ini. Daud mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita nggak pernah membaca firman, bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan? Mengerti isi hati Tuhan yang membuat kapasitas hati kita lebih besar. Daud memilih untuk mengikuti firman Tuhan dan menghormati. Ini yang bisa katakan di ayat ini. Menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak berani menjamah karena ada firman yang mengatakan jangan jamah orang yang kuurapi. Daud tidak berani. Dan Daud kalau ngikuti tidak setengah-setengah. Sampai dia sudah menjadi raja pun ada yang mengatakan saya yang ngabisin Saul loh itu. Orang yang mengatakan itu pun Daud selesaikan. Kamu itu ngutik orang yang dijamah Tuhan. Bapak Ibu,
Saya belajar nilai ini dari pemimpin saya. Pemimpin-pemimpin di GMS selalu mengajarin, kalau ada kasak kusuk di kanan kiri, terutama orang-orang yang diurapi Tuhan. Bukan kita menjadi seseorang yang tidak mendenial atau mendenial itu menyangkal kenyataan atau gimana. Tapi jangan ikut dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut. Jangan berani menjamah orang. Saul ini sudah hilang, hadirat Tuhan itu sudah hilang. 13 tahun. Daud pun gak berani menjamah. Dikatakan sendiri, Samuel mengatakan, roh Allah udah gak ada dalam kamu. Tetapi kenapa Daud gak berani menjamah? Karena orang ini pernah diurapi Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu, kalau ada pembicaraan tentang hamba Tuhan yang jatuh, jangan ikut-ikut di dalam pembicaraan tersebut. Doakan mereka agar bisa tetap kembali. Dengan segala konsekuensinya memang, tapi doakan jangan ikut di dalam pembicaraan tersebut. Daud memilih untuk mengikuti. Keputusan ini menunjukkan bagaimana Daud membiarkan firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi jalannya. Bapak Ibu bisa nggak mengambil keputusan kayak Daud gitu? Menunjukkan bagaimana Daud membiarkan firman Tuhan menjadi pelita untuk menerangi jalannya sehingga ia tidak bertindak berdasarkan dorongan emosi atau logika manusia semata. Tetapi mengikuti arahan Tuhan, ini sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana? Saya belajar juga melihat Daud mencari petunjuk Tuhan dalam setiap keputusan. Kita belajar dari kisahnya Daud di Siklak. Ketika orang Amalek menyerang dan membakar Siklak serta menawan keluarga Daud dan anak buahnya, Daud mencari petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Dikatakan gini, di 1 Samuel 30 ayat 8, dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah aku serang mereka? Dan ia, huruf besar, berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Keputusan Daud untuk selalu mencari arahan Tuhan sebelum bertindak menunjukkan bahwa firman Tuhan benar-benar menjadi pelita yang menuntun jalannya sehingga ia tidak mengambil tindakan tanpa terlebih dahulu mengetahui kehendak Tuhan. Relevansinya apa bagi kehidupan kita? Masa setiap office problem dalam kantor, problem dalam pekerjaan, setiap ada keputusan kita harus membaca firman dulu barusan, oh saya tahu Tuhan mengatakan gini. Makanya itu dikatakan, firman itu harus per hari. Ini akan saya jelaskan di mana. Makanan rohani. Itu harus dimakan. Mungkin hari ini problemnya. Tapi pembacaan firmannya bulan lalu. Pada saat kita mengalami suatu permasalahan itu, kita akan ingat. Waktu itu Tuhan itu pernah berfirman seperti ini. Saya akan melakukan tindakan seperti ini. Posisi Daud di Siklak ini posisi yang sangat tidak mudah. Istrinya ditawan, dua-dua, dan satu. Orang-orang yang ikut dengan dia di Gua Adulam. Yang ditolong sama dia. Orang yang berhutang, orang yang gak punya masa depan, yang berkumpul semua di Gua Adulam. Semua mau melempari dia dengan batu. Dia gak mengatakan, jangan lempar aku, jangan gini. Dia memberikan penjelasan, dia membela diri. Tidak. Apa yang dia lakukan? Ambilkan aku effort. Mari kita menyembah Tuhan. Seseorang yang tadi saya katakan, sumbunya itu harus besar. Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini, mengenal Tuhan akan membuat seseorang itu punya hati yang besar. Bukan hanya ngurusi hal-hal petty problem-problem yang kecil, letupan-letupan kecil. Tetapi menjadi seseorang yang lebih bijaksana nantinya. Daud itu mengatakan, kamu mau lempar aku, go ahead, silakan. Tapi aku mau menyembah Tuhan. Kita cari jalan keluarnya. Tidak menyalahkan orang lain. Membuat cara pandangnya orang lain. CGL di sini. CGL GMS Solo, saya ajak.
Kalau kita tidak pernah membaca firman, terus apa yang kita beri makan untuk domba-domba kita? Hanya pengetahuan, filosofi, apalagi quote-quote di sosial media yang hanya dicomot. Semua itu sumbernya harus firman Tuhan. Semua itu harus sumbernya firman Tuhan. Daud pun bisa mengajak setiap orang. Mau rajam dia mengatakan, terserah kamu mau ngapain aku. Ayo kita cari suaranya Tuhan. Di CG juga sama. Setiap problem kita ajak, setiap mata itu melihatnya Tuhan. Setiap mata itu dilihatkan Tuhan. Jangan bingung dengan hal-hal yang penjelasan. Kayak harusnya Daud itu ketakutan, kecewa, perasaan macam-macam. Saya percaya dia tetap manusia kok, dia punya perasaan. Ini orang dulu itu berhutang loh. Dia punya kesulitan, dia pernah putus asa, dia pernah apa. Kamu mau lempar aku batu, kamu tak ajarin sampai bisa perang, kamu jadi mercenary atau pasukan bayaran. Kamu pun bersama aku dengan jalan, kamu mau lempar aku. Dia melihat gambar yang lebih besar. Saya rindu GMS Solo juga sama. Melihat gambar yang lebih besar. GMS Solo ini akan dipakai apa? Jangan hanya melihat hal-hal receh-receh di kiri kanan. Aku gak cocok ambil CGL ku, aku gak cocok sama sponsor. Itu kapan hari lo ngomong baju saya gini. Nah, itu hal-hal seperti itu disampaikan. Lihatlah gambar besarnya. Daud itu dilihat apa? Dia gak ngeliat dirinya sendiri mau dirajam. Dia ngeliat gini, guys, teman-teman, istri kita ini lagi ditawan. Ayo kita menangkan mereka. Ayo kita ini maju perang. Tapi sebelum maju perang kita cari suara Tuhan. Relevannya apa? CG. Hal-hal kecil boleh, itu memperindah hubungan. Tapi kalian harus tahu, kita itu harus tahu. Ada sebuah peperangan yang harusnya tidak berkutat kecil ini. Banyak jiwa di luar sana yang tidak selamat. Daud melihatnya skupnya besar. Orang yang kenal Tuhan akan tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Amin, katakan amin. Ujungnya Daud berhasil. Tapi yang saya mau bukan perjalanannya, tapi hatinya Daud. Bagaimana dia itu hatinya besar karena dia kenal Tuhannya. Apa yang membuat? Yaitu saya sekarang bahasnya adalah terangnya, apinya. Ini yang kita butuh. Bukan hanya filosofi, bukan hanya pengetahuan, tetapi Yesus sebagai firman yang hidup. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Pagi ini, mungkin tidak sedikit yang hadir dalam kegelap, yang hadir di sini, hidupnya itu penuh dengan kegelapan. Secara fisik baik-baik. Tetapi engkau gak punya tujuan hidup. Anda melihat ke depan rasanya semuanya gelap. Hari ini saya memperkenalkan seorang individu yang turun dari sorga. Yang melepaskan segala kesucian dan segala kemuliaannya. Mati di atas kayu salib. Seseorang yang bisa sampai dia mengatakan mau mati sampai berpeluh darah hanya karena dia harus berpisah hubungannya 3 hari bersama Sang Bapa. Berapa lama kita berpisah dengan Tuhan dan itu perasaannya tidak sampai berkeringat darah. Tuhan Yesus itu belum merasakan perpisahan, dia cuma membayangkan aku ini mau pisah sama Tuhan. Bapakku di sorga. Dia sampai berkeringat darah, dia sampai sampai dia itu menangis. Ini hal yang paling sulit yang aku pernah jalani. Hari ini saya memperkenalkan namanya terang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, bagi yang belum mengenal Tuhan, dan engkau belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupanmu, ambillah keputusan hari ini. Aku gak mau lagi gelap hidupku. Aku mau mengundang terang hidup itu masuk dalam hidupku, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang hidup dan terang bagi dunia. Mengikuti ajarannya berarti hidup dalam terang.
bukan dalam kegelapan dunia. Ini mengajarkan bahwa ketika kita hidup dalam firman-Nya, kita memiliki terang yang tidak hanya membimbing langkah kita, tetapi juga memberikan pengharapan dan tujuan dalam hidup. Aplikasi untuk pelita hari ini adalah, boleh tampilkan aplikasi yang pertama, mencari Tuhan dengan segenap hati melalui pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, punya saat teduh. Bukan karena harus, tapi karena kehausan. Bukan karena untuk menghindari suatu liturgi. Saya kalau nggak melakukan liturgi itu rasanya nggak plong gitu loh. Bukan. Tetapi suatu kerinduan. Bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah, saya pertama kali, saya mau cerita sih tentang bagaimana saat teduh. Saya dulu sempat bingung, saat teduh itu gimana sih? Apakah saat teduh itu harus kusuk apa? Saya menemukan saat teduh saya itu adalah cerita-cerita dengan Tuhan. Tuhan, saya ini hari ini perjalanan saya ya. Tuhan, saya hari ini gagal loh Tuhan. Saya hari ini ngalami sesuatu. Maka itu, ya apa ya Tuhan? Menurut Tuhan gimana? Menurut Tuhan apa? Kayak berceritalah seperti seorang bapak, anak ke bapak. Saat teduh itu indah loh. Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Rasakan dia sebagai bapak, tapi juga otoritas Tuhan ya. Kita nggak boleh jambal. Jambal, Bapak Ibu tahu ya jambal ya? Jambal itu gini. Kami tahu dia itu orang yang sangat penting, tetapi dia itu datang sebagai seorang bapak. Kadang-kadang kita seringkali jambal itu dalam arti gini loh. Tanda kutip kurang hormat dengan Tuhan. Atau di satu sisi ada orang yang datangnya itu terlalu sangat liturgi banget. Saya ngambil contoh ini kayak dari Pastor Philip ya. Pastor Philip mengatakan liturgi banget itu kayak gini. Servia, izinkan saya memegang tanganmu. Ya enggak gitu kan ya. Pastor Philip ngasih, saat teduh itu sangat indah. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk saat teduh awal-awal membangun, ikutilah saat teduh di YouTube, GMS Church setiap jam 8 malam itu ada. Nikmati prosesnya. Tapi saya ajak Bapak Ibu juga nantinya setelah Anda menangkap, oh gini ya. Hadirat Tuhan itu setiap hari, Anda bakal kangen tiap hari. Anda nggak akan bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak ada hadirat Tuhan. Saya rindu nanti akan muncul banyak orang-orang yang akan dipakai luar biasa. Karena ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Aplikasi yang kedua, menggunakan firman Tuhan sebagai panduan dalam setiap keputusan. Mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah pelita langkah, berarti kita perlu menggunakan firman sebagai standar keputusan kita menghadapi pilihan yang sulit. Yang ketiga, mengandalkan terang Yesus dalam masa-masa sulit. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa sulit sekarang, percayalah, ada terang Yesus. Tugas kita memperbesar sumbu kita. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan.